Halo, nama saya Yukita Kurnia Pracita, NRP 521210063. Kali ini saya akan membahas modul 4 dari tugas pendahuluan praktikum sistem operasi yang membahas mengenai bash, scripting dasar, dan penjadwalan dengan cron tab. Pada part 1, saya akan menjelaskan konsep-konsep dasar yang kita harus mengerti terlebih dahulu sebelum kita mempelajari bash scripting dan penjadwalan dengan cron tab. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai shell. Shell itu merupakan sebuah user yang disediakan untuk berinteraksi dengan user lainnya. Shell itu merupakan penerjemah dari perintah-perintah yang berupa inputan dari keyboard maupun file tertentu. Shell itu bukan bagian dari kernel, namun menggunakan kernel untuk melakukan fungsinya. Jenis-jenisnya itu saya akan memberi contoh 4 saja. Yang pertama itu bash, atau singkatan dari Bourne Again Shell, dikembangkan oleh Brian Fox dan Chad Ramey dan berlokasikan di Free Software Foundation. Kemudian jenis yang kedua yaitu KSH, yaitu Corn Shell, dikembangkan oleh David Combe, berlokasikan di AT&T Bell Labs. Yang ketiga yaitu CDH atau C Shell. Ini CSH atau C Shell, dikembangkan oleh Bill Joy, berlokasikan di University of California. Kemudian jenis yang keempat yaitu TCHH Anonymous, dikembangkan oleh Bill Joy untuk Berkeley Unix. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai bash. Bash itu merupakan salah satu jenis shell seperti yang saya jelaskan tadi yang ada di OS Linux. Kemudian cron tab. Cron tab itu merupakan sistem penjadwalan yang ada di OS Linux. Fungsinya hampir sama seperti schedule text pada Windows, itu berguna untuk menyeting waktu, program, file. Cron tab juga mengunduh bash file. Jadi penggunaan cron tab ini misalkan ketika kita ingin mematikan laptop kita dengan menggunakan timer, kita bisa melakukannya secara otomatis. Atau mungkin ketika kita ingin melakukan atau mengirim file, itu kita bisa menggunakan cron tab agar melakukannya itu dengan timer dan secara otomatis. Kemudian yang terakhir yaitu history. History itu merupakan adaptasi dari C Shell atau CSH, yaitu pencatatan dari semua instruksi yang telah kita lakukan. Seperti artinya ya, history itu merupakan sejarah. Jadi apa yang sudah kita lakukan, shellnya itu semua akan dicatat, dan nantinya history itu dapat dipilih kembali dan perintah yang dipilih bisa dijalankan kembali sesuai dengan keinginan kita. Kemudian saya akan menjelaskan arti-arti perintah. Misalkan ini tanda $, cat, ini tanda ini artinya bisa dibaca tilde, /bash_profile. Ini tuh artinya, saya akan jelaskan satu-satu ya. Tilde atau yang berbentuk seperti cacing ini itu merupakan acuan dari CSH atau C Shell, digunakan untuk mempermudah mereferensi file dan direktori pada home. Nah, cat di sini sendiri seperti kita pelajari pada modul sebelumnya, itu merupakan perintah untuk melihat isi file. Sedangkan bash profile ini adalah nama file yang akan kita buka. Jadi untuk perintah ini itu kurang lebih artinya untuk membuka file dengan nama bash profile agar lebih mudah kita menggunakan tilde seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu echo hostname dengan nama hostname. Perintah output dengan
tanda titik satu seperti ini atau $0 ini disebut sebagai perintah pengganti. Jadi pada perintah pengganti ini, perintah pada backward itu dieksekusi dan output perintah dibuat pada baris perintah. Tanda petik 1 untuk membatasi semua ekspansi, sedangkan tanda petik 2 itu untuk membatasi semua ekspansi kecuali tanda $. Ekspansi variabel ya, atau yang biasa disebut ekspansi variabel. Tanda minus itu atau mengganti perintah. Tanda backslash itu atau ekspansi suatu karakter, dan tanda seru atau pengganti history. Nah, kurang lebih itu artinya itu untuk mencetak argumen hostname dengan nama hostname seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kunci tab. Kunci tab sendiri ini itu digunakan untuk meneruskan atau melengkapi perintah baris dengan lengkap. Untuk melengkapi nama file, ketik perintah dan dilanjutkan dengan ketik nama file. Dengan kunci tab, nama file akan diteruskan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengetikkan semuanya secara lengkap. Karena jika filenya itu memiliki nama yang unik, ketika kita pencet tab pada keyboard, dia akan langsung otomatis meneruskannya sendiri. Jadi kunci tab ini dapat sangat berguna jika kita lupa dengan nama file kita, seperti itu. Kemudian yang berikutnya mengenai bash scripting. Variabel itu fungsinya sebagai identifier atau pengenal yang berupa satuan dasar penyimpanan yang isi atau nilainya itu sewaktu-waktu dapat berubah, baik karena proses eksekusi maupun proses lainnya yang dilakukan oleh sistem operasi tersebut. Jadi seperti namanya variabel, seperti kita ketahui dalam misalkan matematika, variabel itu dapat berubah-ubah tergantung dari prosesnya. Kemudian memasukkan input itu kita hanya perlu menggunakan perintah read. Misalkan kita punya program atau seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jika kita echo -n nama Anda, kemudian nama Anda ini akan dibaca, atau kita lebih mengenalnya dengan inisialisasi sebagai nama. Jadi read nama ini akan membaca inputan dari nama Anda yang telah Anda masukkan. Kemudian kita bisa menggunakannya, misalkan halo $nama, ini artinya kita membaca inputan yang tadi kita masukkan, kemudian kita munculkan kembali. Halo, nama, selamat datang, masukkan kesan-pesan kamu di sini ya. Ini tuh artinya kita akan memasukkan inputan bernama variabel nama yang berupa nama kita yang telah kita masukkan. Kemudian isi ini nanti dari variabel tersebut bisa ditampilkan dengan mengetikkan $, dengan nama variabel, seperti itu. Kemudian fungsi logika. Operator logika yang sering digunakan itu contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan -o, itu artinya benar jika salah satu statement bernilai benar. Itu bisa disebut juga OR atau biasanya kita dalam pemrograman kita kenal sebagai tanda seperti ini, ada dua garis. Kemudian yang kedua, fungsi logika -a, ini tuh artinya benar jika kedua statement bernilai benar. Ini artinya adalah AND, atau dalam pemrograman bisa diketikkan dua tanda dan seperti ini. Kemudian ada tanda seru. Tanda seru ini artinya membalikan nilai dari suatu statement. Jadi misalkan awalnya statement tersebut bernilai benar, tapi ketika kita beri tanda seru, statement itu akan bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini ada contoh, misalkan saya makan -o minum, ini artinya saya makan atau minum. Jika kita menggunakan -a, ini artinya saya makan dan minum. Nah, ini statementnya adalah saya makan, jadi artinya
Jika diberi tanda seru artinya saya tidak makan, seperti itu. Kemudian operator matematika. Operator matematika yang sering kita gunakan seperti biasa, tambah, tanda plus, kurang, tanda des ini minus, kali kita menggunakan bintang. Jika pangkat kita menggunakan 2 bintang, bagi menggunakan tanda slash, modulo atau sisa bagi itu menggunakan tanda persen. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai variabel string dan numerik. Variabel string ini digunakan untuk mendeklarasikan karakter yang berupa huruf. A, B, C, D itu termasuk string, atau misalkan nama itu berupa string. Nah, untuk variabel numerik kita mendeklarasikan karakter yang berupa angka 1, 2, 3 atau menggunakan operator nantinya untuk dijumlahkan, itu menggunakan variabel numerik. Kemudian mengenai perulangan dan percabangan. Untuk perulangan ada 2, kita menggunakan if atau case. Jadi contohnya seperti ini. If rajin belajar, then lulus. Ini artinya jika rajin belajar maka akan lulus. Else if itu artinya pilihan yang lainnya ya. Jadi jika tidak if maka else if. Jadi jika rajin belajar maka lulus. Selain itu, jika malas belajar maka tidak lulus. Else terserah kamu, seperti itu. Kemudian case untuk kondisi majemuk. Jadi lebih sering digunakan jika kondisinya majemuk dan mempunyai pilihan yang banyak. Nah, ini merupakan contohnya. Case variable in, rajin belajar dan mengerjakan tugas maka lulus. Itu artinya seperti ini. Kemudian untuk percabangan ada for, while, until, dan select. Untuk for ini adalah contohnya. For tidak bisa sisop, invariable do, belajar lebih keras. Jadi jika belum bisa sisop, dia akan belajar lebih keras terus menerus sampai selesai. Jika untuk while ini sama seperti for, cuman kita menggunakan while, cara kerjanya sama. Until juga seperti itu, sama seperti while, namun akan terus berulang jika kondisinya salah. Sedangkan while tadi itu akan berulang jika kondisinya true atau benar. Kemudian select. Select ini seperti ada drop down dari menunya. Select kota kelahiran. Jadi yang di dalam sini ini misalkan Surabaya, Jakarta, Sidoarjo, dan Jogja ini adalah menu yang bisa kita pilih. Do pulang kampung, dan seperti itu. Nah, tadi merupakan penjelasan saya secara singkat dan mengenai definisi istilah-istilah yang harus kita pelajari sebelum kita membahas base scripting dan contrep ya. Terima kasih untuk part 1 ini. Sekian, terima kasih. Kembali lagi bersama saya. Saat ini kita akan membahas mengenai part 2, yaitu base scripting dasar. Untuk part 2 ini kita akan mencoba membuat base scripting yang dasar, yang mudah dan simple. Yang perlu kita lakukan adalah menggunakan terminal. Kita buka terlebih dahulu terminalnya seperti ini. Jangan lupa masuk sebagai root terlebih dahulu. Kemudian kita buat file .bash, ekstensinya adalah .sh. Jadi misalkan misalkan nama file kita adalah sapaan .sh, kita tekan enter. Nah, kemudian kita akan ketikkan file yang akan muncul nantinya. Ini merupakan lokasi dari file kita nanti.
Read di sini berguna seperti yang tadi sudah saya jelaskan, artinya adalah membaca dari nama yang nanti akan menjadi inputannya. Kita menggunakan dolar NRP seperti ini untuk menampilkan NRP-nya. PWD di sini berguna untuk menampilkan lokasi Anda saat ini. Ini merupakan contoh percabangan yang telah kita tadi bahas. Jangan lupa di setiap kalimat selalu diberi tanda titik koma. Ini adalah menu-menu yang nantinya akan tampil dan bisa kita pilih.
Nah, ini merupakan garis-garis dari materi yang akan kita masukkan. Setelah selesai, kita simpan. Oke, setelah itu kita keluar. Nah, sebelum itu kita perlu mengganti dari filenya agar bisa kita tampilkan seperti ini. Kemudian kita melihat apakah filenya telah tersimpan. Nah, ini merupakan sapaan.sh merupakan file setelah kita masuk seperti ini, maka kemudian jika kita ingin menampilkan tanggal waktu saat ini, kita perlu membuat seperti tadi file.sh, misalkan ini kita ketikkan. Setelah selesai seperti ini, kita hanya perlu menginginkannya. Oke, kemudian keluar. Nah, untuk menampilkannya kita hanya perlu seperti tadi, kita ubah dulu aksesnya seperti ini, hak aksesnya. Kemudian kita lihat apakah file tersimpan. Nah, ini sudah ada waktu.sh, itu adalah file yang harus kita buka. Caranya seperti tadi, ini adalah waktunya ya, waktu saat ini. Seperti itu.
Nah, tadi adalah latihan kita mengenai cara membuat base script yang sederhana, mulai dari membuat masukkan nama dan NRP, kemudian ada pilihan-pilihannya juga, kita bisa memilihnya, kemudian banyak untuk membuat menuju direktori ini, direktori desktop, dokumen, kemudian pindah lokasi, membuat file direktori, membuat file .txt, dan banyak lagi. Kemudian kita telah mempelajari bagaimana menampilkan waktu saat ini. Nah, itulah akhir dari part 2. Terima kasih. Selamat datang kembali bersama saya. Saat ini kita akan membahas part 3, yaitu cron tab. Seperti yang tadi telah kita bahas, cron tab itu seperti schedule text yang ada di Windows, tapi cron tab ini untuk OS Linux. Sekarang kita akan mencoba membuat cron tab sederhana, yaitu membuat penjadwalan yang akan menampilkan ucapan selamat ulang tahun setiap kali Anda berulang tahun. Nah, kemudian ada yaitu penjadwalan dari script soal part 2 nomor 1 untuk ditampilkan setiap 1 menit sekali. Baik, maka kita akan mencoba bagaimana caranya. Kita hanya perlu membuka terminal seperti ini, kemudian kita buat dulu nama, misalkan namanya .ultah, jangan lupa .sh, kemudian kita edit, kita masukkan misalkan ucapan selamat ulang tahunnya seperti ini. Misalkan seperti ini, kemudian kita save terlebih dahulu, Ctrl O, oke, kemudian kita keluar, kita ubah dulu hak atasnya, kita lihat terlebih dahulu apakah sudah ada. Ini sudah terdaftar ternyata. Kemudian untuk penjadwalannya kita hanya perlu sudo spasi nano spasi cron tab main nah ini, kemudian kita masukkan satunya. Apa maksudnya ini? Untuk digit pertama merupakan menit, digit kedua adalah jamnya, digit ketiga ini adalah tanggalnya, digit kelima ini adalah bulan, digit kelima ini adalah hari. Hari ini mulai, jika hari Minggu dimulai dari angka 0, Senin angka 1, Selasa angka 2, dan seterusnya. Kemudian kita save. Oke, seperti itu caranya. Selesai. Kemudian bagaimana jika kita ingin menampilkannya setiap 1 menit sekali? Kita buat terlebih dahulu. Misalkan namanya halo, seperti ini.
Cara membuatnya seperti tadi. Kemudian akan muncul untuk tampilannya. Setelah selesai, kita save kontraknya, kita keluar lagi, kemudian kita ganti seperti tadi kontak. Untuk menampilkannya setiap 1 menit sekali, kita hanya perlu mengganti menitnya menjadi 1, kemudian yang sisanya adalah 0. Seperti ini. Kita save, kemudian kita keluar. Untuk yang terakhir, kita akan membuat penjadwalan sehingga pada saat user pertama kali login akan ditampilkan pesan selamat datang dengan nama user. Caranya seperti tadi, sama. Kita buat dulu. Seperti ini. Kemudian kita ketikkan. Ini merupakan kode-kodenya. Kita menggunakan Zenity. Seperti ini adalah kode-kodenya. Kemudian kita save, kita keluar, kita ubah dulu ke aksesnya, kita lihat apakah sudah masuk. Sudah. Setelah itu selesai, kita akan mencoba.
Nah, tadi merupakan penjelasan saya tentang pengenalan kita tentang bash scripting dan crontab. Semoga bermanfaat. Terima kasih.